Thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar Anas sekalian, di pagi yang sejuk ini, semenjak tadi kota Jakarta terguyur hujan dari subuh hingga sekarang, gerimis rintik-rintik, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian live yang diadakan oleh Anas Radio Streaming Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu dalam kebaikan iman dan amal, serta terjaga pula akidah kita sesuai tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kami haturkan kajian live kali ini di Anas Radio. Kita menampilkan satu yang unik, yang mungkin perdana di Anas Radio dan perdana di radio muslim lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai satu kajian bincang usaha mandiri yang kalau disingkat maka kita sebutkan BOOM. Terkesan seperti sesuatu yang meledakkan, tapi pada hakikatnya dia meledakkan semangat dan motivasi kita untuk senantiasa berusaha secara mandiri. Kita tidak mengandalkan orang lain, kita hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala kebutuhan diri kita. Di pagi yang cerah ini, Kamis 7 Rabiul Awal 1433 Hijriah, atau bertepatan dengan 1 Maret 2012, insyaallah kita akan memulai dalam tema yang cukup menarik, rahasia memulai usaha. Alhamdulillah, kita sudah tersambung kepada salah satu atau satu-satunya narasumber yang kita hadirkan, yaitu Bang Andri Masa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wafikum barakallah. Sehat? Semangat ya, kalau di pagi hari ini, Bang, ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Selalu semangat luar biasa. Ya, izinkan kami untuk menyebutkan terlebih dahulu rincian dari biodata Bang Andri Masa. Beliau lahir di Pangkal Pinang 17 Maret 1979. Alhamdulillah, beliau adalah sebagai salah seorang super trainer dan motivator di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung. Beliau berdomisili sekarang. Beliau adalah Direktur Matsa Communication Consultant MCC. Beliau juga owner dan pemilik 4 lembaga pelatihan: Success University, Event Management College, Matsa School of Public Speaking, dan Quantum Memory Center. Beliau juga alhamdulillah digelari sang penebar virus entrepreneur oleh berbagai media massa nasional. Beliau juga peraih Muslim Award di tahun 2006 untuk kategori profesional dan bisnis. Nah, Bang Andri, tema kita ini rahasia memulai bisnis. Kalau bicara rahasia, mungkin ada yang tidak dirahasiakan, atau yang tidak dirahasiakan juga kita bisa bilang umum sifatnya. Kalau umum, berarti nilainya juga umum. Khasiatnya pun juga umum. Yang ingin kita dalam sekarang adalah, dan kita mulai sebagai bagian dari memulai bisnis kita ke depan, apa rahasia memulai bisnis, Bang? Silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, para pendengar Anas Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini alhamdulillah pertama kali kita berjumpa dalam dunia maya di annasradio.com. Kita akan sama-sama belajar ya tentang dunia bisnis, atau yang lebih dikenal dengan istilah entrepreneur, ya dengan judul apa tadi, BOOM ya, bincang usaha apa Abu Zurah? Bincang usaha mandiri. Bincang usaha mandiri, Masya Allah. Baik, nah seperti biasa, jadi kalau kita ingin berbisnis ya, dimanapun ya tempatnya dan berbisnis apapun ya, dan dari dahulu, Bang Andri Abu Umar selalu ingin memotivasi
ingin merubah cara berpikir seseorang ya nggak, dalam membuka bisnis. Karena tidak mungkin seseorang itu sukses dalam bisnis ya, sampai dia mengeluarkan racun-racun yang ada di kepalanya. Ya seperti kita ketahui, tidak mungkin kita menjadi seorang muslim yang sejati, seorang muwahhid, ahli tauhid, sampai kita keluarkan racun-racun yang ada di kepala kita, yaitu kesyirikan, ya khurafat dan sebagainya. Sama dengan bisnis, sama dengan membuka sebuah usaha. Makanya membuka sebuah usaha tidak akan bisa sukses kalau di dalam pikiran seseorang itu masih ada racun-racun. Nah, bagaikan syirik, yang itu adalah racun yang enggak bagi seorang muslim, bagi seorang yang ingin memiliki tauhid yang lurus. Maka, seorang pebisnis bila ingin dia memulai bisnis, dia harus mengeluarkan racun-racun yang ada di kepalanya. Tentang apa? Tentang hal-hal yang salah, atau kalau bahasa kita, cara berpikir yang salah di dalam bisnis. Nah, baik. Jadi ini pertemuan pertama. Nah, insya Allah Bang Andri, Abu Umar punya rumus untuk seseorang itu memulai bisnis. Ya enggak? Namanya 4U. 4U itu 4 ubah namanya. Jadi kalau seseorang ingin sukses berbisnis, dia harus mengubah 4 hal terlebih dahulu di dalam dia memulai bisnis. Ya. Yaitu U yang pertama. Nah, U yang pertama ini yang akan kita bahas dalam 1 jam pertemuan kita di annasradio.com ini. Jadi U yang pertama itu, dan inilah yang sangat vital, dan inilah rahasianya. Dan ini tidak didapatkan ya enggak, di pertemuan-pertemuan umum, dan tidak didapatkan ya enggak, di buku-buku yang umum. Ini namanya ubah cara berpikir, atau dengan istilah yang kita sering dengar namanya mindset. Namanya mindset, ubah cara berpikir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang mungkin insya Allah apakah siap dibahas sekarang atau di pertemuan yang akan datang, yaitu ubah cara belajar. Nah, jadi setelah ubah cara berpikir, yang kedua itu ubah cara belajar. Nah, kenapa ubah cara belajar ini penting? Ternyata seseorang yang ingin memulai bisnis, itu orang yang memulai bisnis itu harus mempunyai kreativitas dalam bisnisnya. Karena hari ini bisnis itu adalah bisnis yang berlandaskan pada konsep. Kita banyak lihat sebuah bisnis yang terkadang bisnisnya ya, dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Ya, mungkin kalau makanan itu rasanya biasa-biasa saja. Tetapi dengan Masya Allah kreativitas yang luar biasa, ya, menggunakan, kalau bahasa nanti saya akan jelaskan, menggunakan otak kanan, otak yang kreatif, maka bisnis itu sukses. Ya, bisnis itu sukses dengan menggunakan sesuatu yang kreatif. Nanti kita jelaskan dengan contoh-contoh, biar para pendengar Annas Radio menjadi semakin semangat dan termotivasi untuk membuka bisnis. Ya, insya Allah ya. Lalu cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga adalah kita sebut dengan ubah cara berkomunikasi. Ubah cara berkomunikasi. Jadi yang pertama ubah cara berpikir, ya mindset. Yang kedua ubah cara belajar, ya enggak. Lalu yang ketiga ubah cara berkomunikasi. Nah, Masya Allah. Kita lihat di lapangan, di dunia bisnis, ada usaha itu, ya enggak, atau sebuah produk, itu sudah sangat keren sekali. Baik kemasannya dan sebagainya. Tetapi ketika memasarkannya ke lapangan, Masya Allah, banyak yang berjatuhan. Kenapa? Karena ini cara berkomunikasi. Mengkomunikasikannya kepada orang lain. Ya, Masya Allah. Dan ini berlaku pada segala jenis produk. Apakah itu produknya berupa barang atau berupa jasa. Nanti kita akan bahas. Ya, kalau tidak sempat di pertemuan sekarang, berarti nanti pekannya akan datang. Dan rahasia yang keempat, nah ini Masya Allah, yaitu ubah cara bergaul. Ubah cara bergaul. Jadi ada 4 U ya. 1, ubah cara berpikir. Yang kedua, ubah cara belajar. Yang ketiga, ubah cara berkomunikasi. Yang keempat, ubah cara bergaul. Baik, nah pada pertemuan kali ini, barakallahu fikum, semoga Allah membarokahi kita semua para pendengar Annas Radio, kita akan membahas tentang ubah cara berpikir. Nah, atau yang kita sebut dengan istilah mindset. Nah, begini ceritanya. Sungguh, ya enggak, pikiran seseorang itu menentukan sikap dan perbuatan seseorang. Ya. Makanya orang-orang sukses, berpikirnya itu berbeda dengan orang-orang yang gagal. Ya enggak? Titik fokusnya berbeda, kata yang diucapkannya juga berbeda. Ya enggak? Nah, kalau orang-orang sukses, ya, berbeda dengan orang-orang yang gagal dalam berbisnis. Kenapa?
Karena kebanyakan orang yang berbisnis yang gagal, itu fokus dia, mindset dia dalam berbisnis itu, ya enggak, hanya untuk mencari uang. Ini hanya untuk mencari uang saja, ya enggak. Tetapi beda orang-orang kaya yang sukses, ya enggak, yang dia membangun bisnisnya. Kalau orang miskin, ya enggak, yang orang yang gagal, maksud saya orang yang gagal di sini ya, itu fokusnya dalam membuka usaha itu hanya mencari uang. Tetapi orang sukses, orang yang kaya, itu titik fokusnya membuka usaha adalah mencari peluang. Ya enggak? Mencari peluang. Makanya, Masya Allah, kalau orang yang gagal membuka usaha, itu bekerja hanya untuk menukar waktunya saja dengan uang. Jadi menukar waktunya saja dengan uang. Nah, subhanallah, harusnya kaum muslimin jadi tidak bekerja hanya untuk menukar waktu uang saja. Subhanallah. Ya. Nah, barakallahu fikum, kita membuka usaha, itu mindsetnya, bekerjanya, ingin kita membangun yang namanya peluang. Ya enggak? Dalam bahasa kami para motivator, itu membangun aset. Jadi membangun aset. Ya enggak? Nah, sekarang kita akan bahas, apa yang dimaksud aset itu dalam cara berpikir orang yang membuka usaha, entrepreneur yang sukses. Jadi aset yang kita ketahui, mungkin selama ini hanya hal-hal yang sifatnya fisik saja. Seperti barang, atau uang, atau properti, dan sebagainya. Dan yang semisalnya. Ternyata keliru kita selama ini. Para pemilik usaha yang sukses, ya enggak? Ternyata mereka membangun usaha itu, mereka fokusnya adalah aset. Peluang usaha. Jadi aset yang lebih penting, yang harus kita kedepankan terlebih dahulu, adalah aset non-fisik. Jadi setiap orang yang ingin memulai usaha, dia harus memperbaiki, merubah dulu cara berpikirnya pada yang namanya aset ini. Ya, aset yang pertama itu ada 3 yang ingin kita bahas di sini, yang ingin Abu Umar, Bang Andri bahas di sini. Yang pertama itu adalah ide. Ya, ide yang kreatif, Ya. Sekarang saya mulai kasih contoh ya. Mungkin pernah ya di beberapa tempat kita dapatkan kan banyak sekali usaha-usaha yang kreatif. Yang ternyata itu hasilnya, munculnya itu adalah berdasarkan ide yang kreatif. Ya. Misalnya di Bandung, ya Bang Andri, Abu Umar kasih contoh sebuah produk, ya, yang namanya bubur ayam Haji Mang Oyo, itu namanya. Mereknya itu bubur ayam Haji Mang Oyo. Ya, subhanallah. Ya, ini bubur ayam Haji Mang Oyo sama seperti banyak kita ketahui di berbagai tempat di negeri ini, kaum muslimin, ya enggak? Orang itu menjual bubur ayam. Ya. Kalau kita datang ke Aceh, atau mungkin datang ke Papua, datang ke Jakarta, datang ke Bandung, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, semua orang, banyak orang menjual bubur ayam. Tetapi ada apa dengan bubur ayam ini? Mang Oyo ini, bubur ayam Mang Oyo ini. Nah, ini dia ide yang kreatif. Ya, akan kita bahas ya. Jadi yang harus dicatat terlebih dahulu ya, untuk mengubah cara berpikir para pendengar An-Nas Radio. Orang-orang yang sukses itu, ini rahasianya. Mereka itu, orang-orang kaya sukses itu, menjual sesuatu hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Itu, ingat, saya ulangi lagi ya. Jadi, orang yang sukses dalam berbisnis, mereka itu menjual hal yang biasa. Mereka jual pisang goreng, mereka jual bubur ayam, mereka jual soto ayam, tapi dengan cara yang luar biasa ini. Cara yang luar biasa ini yang akan kita bahas. Ya, Masya Allah. Makanya dalam istilah kami para motivator, orang sukses itu selalu dia punya kelebihan cara. Selalu dia punya kelebihan cara. Tetapi orang gagal dalam berbisnis, itu dia kebalikannya. Selalu kelebihan alasan. Ya gak? Kalau gagal, dia beralasan sesuatu. Jadi orang sukses ini ya gak? Menjual hal yang biasa dengan cara apa tadi? Dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang luar biasa. Baik, sekarang kita bahas sedikit. Nah, aset yang pertama ini ide. Ya. Jadi bubur ayam Mang Oyo ini, ya, berbondong-bondong orang datang ke tempatnya itu di Jalan Sulanjana Bandung. Apa keistimewaannya? Padahal sama-sama bubur ayam. Apa bedanya bubur ayam yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Surabaya, di Semarang? Tetapi Masya Allah, bubur ayam Haji Mang Oyo ini, dia punya ide. Ide yang luar biasa, bahkan Bang Andri, Abu Umar belum ketemukan di tempat-tempat yang lain. Beliau katakan bubur ayam dia ini, kalau dibalikin, itu nggak tumpah. Jadi bubur ayam itu kan di mana-mana kalau dibalikin, tumpah ya? Ya, betul tidak?
Nah, bubur ayam itu dibalikin tumpah. Jadi kalau kita makan bubur ayam, coba makan bubur ayam di gerobak di mana, di Depok, Jakarta, di mana? Di ujung apa? Kebon Jeruk atau di Rawamangun. Ya, kita makan bubur ayam, kita balikin tumpah kan? Tetapi bubur ayam Mang Oyo ini dibalikin nggak tumpah. Jadi subhanallah, kalau kita makan bubur ayam Mang Oyo ini, kita akan yakin merasakan banyak sekali bubur ayam yang saya yakin sekali lebih enak dari bubur ayam Mang Oyo ini. Tetapi kenapa Mang Oyo ini kaya raya dengan bubur ayamnya ini? Sehingga Ana bersama teman Ana, bahkan bersama istri saya, datang cuma ingin melihat bubur ayamnya. Tuh kan nggak tumpah, dibalikin nggak tumpah. Subhanallah. Jadi sekali lagi, ini rahasia pertemuan kita yang pertama. Ubah cara berpikir. Jadi orang sukses itu menjual hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Masya Allah. Ini sebagai pancingan saja, Abu Zur'a. Sudah 15 menit. Nah, kita lihat bagaimana feedbacknya para peserta. Silakan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Pendengar sekalian dan Bang Anti Masa, setidaknya di pembicaraan pertama ini pintu rahasia kita telah perlahan-lahan Bang. Tadi Abang sudah menyampaikan 4U. Cara ubah, cara berpikir, cara belajar, cara komunikasi, cara gaul. Baik pendengar, kita sudah bicara tentang ubah cara berpikir sampai dicontohkan bubur ayam Bang Oyo itu yang nggak tumpah kalau diterbalikin. Subhanallah. Wah, apa bisa dimakan atau enggak? Jangan-jangan memang diterbalikin memang nggak bisa dimakan. Baik, ini ada pendengar Bang yang mau tanya. Siap. Usaha apa yang paling bagus untuk saat ini dengan modal kira-kira 5 sampai 10 jutaan yang usaha itu baik prospek kedepannya dan mantap, insya Allah. Masya Allah. Baik ya. Jadi saya jawab ya. Jazakumullah khairan. Ya. Jadi ini tadi. Ini ubah cara berpikir sebenarnya. Sebenarnya dalam istilah motivasi Abu Zur'a, semua bisnis itu berprospek baik sebenarnya. Jadi ketika seseorang, ya apakah dia muslim atau tidak, dia berpandangan ada bisnis yang prospek, ini yang tidak, itu Masya Allah dia masih berpikir dengan namanya pakai otak kiri namanya. Otak kiri itu masih logik cara berpikirnya. Nah, belum pakai cara berpikir yang luar biasa. Cara berpikir yang apa tadi? Yang otak kanan, yang luar biasa. Jadi harusnya kalau seorang yang percaya diri, itu segala macam bisnis itu Masya Allah berprospek. Ya, luar biasa. Masa kita kalah sama, ya enggak, subhanallah ya, teman-teman, ya enggak, dari kalangan Tionghoa, Cina, ya enggak, luar biasa. Barang cuma kecil aja korek api sama jarum pentul, itu bisa membuat mereka menjadi jutawan kaya raya. Ya Masya Allah, paham ya? Tapi, kalau ditanya secara khusus, ini kaidah yang pertama tadi ya. Jadi sebenarnya setiap bisnis itu berprospek. Apa saja insya Allah. Yang asal kita punya tekad, ya enggak, punya ilmu bisnis yang mantap, dan kita tekun dalam memulai usaha ya, insya Allah akan sukses insya Allah. Nah tapi kalau ditanya bidang-bidang bisnis apa, nah secara umum para pengusaha itu kalau ditanya, para motivator bisnis kalau ditanya, kita cari usaha itu usaha yang umum. Secara umum usaha yang enggak, tidak dimakan nama usaha ini. Dimanapun usaha ini bisa berjalan lancar. Ya enggak? Misalnya usaha makanan dan minuman. Ya kan usaha makanan dan minuman itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu tidak ada yang tidak prospek ya. Semuanya bisa sukses. Ya enggak? Kalau bahasa kami para motivator, joke-nya itu selama masih ada 2 lubang yang ada di mulut dan lubang yang ada di bawah, maka setiap orang pasti butuh makanan. Ya kan begitu kira-kira. Jadi ini usaha-usaha seperti makanan, ya enggak? Nah, kita mulai dari yang ya kecil-kecil yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu insya Allah dengan apalagi modal 5 juta ya, dan lebih kecil daripada itu, insya Allah bisa dibuka itu. Ya, baik. Baik, Abu Zur'a. Ya, Masya Allah. Dari bicaraan tadi saya sambil tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, Masya Allah. Ternyata memang mandiri itu begitu mudahnya Bang Andri ya. Iya. Ubah cara berpikir. Seperti ini Bang Andri. Banyak orang yang berpikir ingin memulai usaha. Itu satu-satunya yang jadi masalah adalah modal. Nah, banyak kita juga para konsultan bisnis mengatakan bahwa modal itu bukan uang gitu. Lalu kita yang akan memulai bisnis kembali bertanya, kalau bukan uang apa modalnya? Siap. Luar biasa ya. Sudah itu pertanyaan sudah selesai? Ya, sudah, silakan nanti. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya modal entrepreneur, modal untuk memulai bisnis itu ada 3. Dan semua manusia itu punya.
ya enggak? Muslim, non-muslim, ya enggak? Orang Bangka, orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Kalimantan, semua punya 3 modal itu. Yang pertama modal itu adalah otak, yang kedua modal itu adalah lidah, yang ketiga modal itu adalah dengkul. Nah, itulah modalnya. Dan itu, Masya Allah, kalau bahasa kita itu sudah jumhur para ulama, ya enggak? Jadi, Bob Sadino, Pak Purdi, Echa Andra, para motivator bisnis, Andri Wongso dan kawan-kawan, ya enggak? Nah, termasuk juga Bang Andri, itu otak, ya enggak? Lidah dan dengkul. Jadi, Bang Andri juga di tahun 99 ketika mengawali bisnis di kampus saya di Jatinangor sana, Universitas Pajajaran, saya juga memulai bisnis dari cara yang seperti itu. Ya enggak? Saya dulu ketika kos di Jatinangor, saya bisnis pertama saya, Abu Zur'a, adalah nasi kuning ya. Ya enggak? Nasi kuning. Nasi kuning. Bisnis pertama itu nasi kuning. Jadi ketika saya Enggak dibalikin, enggak tumpah itu. Masya Allah, antum ini. Sama kayak bubur ayam, itu mah tumpah ya. Jadi saya lihat ibu kos saya di Jatinangor itu, punya bisnis nasi kuning. Laku terus setiap hari. Ya. Lalu saya muncul ide kan, ya, untuk menjual nasi kuning ibu itu. Ya, subhanallah. Nah, lalu kita ingat modal kita yang kedua. Apa modal kita yang kedua? Lidah tadi. Ya kita ngelobi dong ya. Ya, kita bernegosiasi kepada ibu. Bu, ya saya lihat ini nasi kuning ibu ini, Masya Allah, sukses. Laku, ya enggak? Dibuka pagi jam 6, jam 9, jam 10 sudah habis. Gimana kalau saya jual nasi kuning ibu ini ke kampus? Ya enggak? Lalu, Masya Allah, biasanya kita akan ditanya kan? Ya enggak? Ya. Nah, kamu ini siapa? Ya enggak? Luar biasa ingin menjual barang saya ya. Jadi modal yang pertama itu kan kepercayaan kan? Ya. Ya. Akhirnya saya bilang sama ibu itu, Bu, ya enggak? Saya tidak punya modal macam-macam, ya enggak? Saya tidak punya, apa namanya, BPKB motor atau BPKB mobil atau apa untuk saya agunkan kepada ibu kan, Masya Allah. Tetapi saya bilang, nah ibu, saya ingin membuktikan saja kalau saya jual pagi tidak perlu banyak-banyak, saya jual pagi 20 sebelum zuhur, ya enggak, nah saya bawa pulang, saya sudah sukses menjual nasi kuning ibu, ya enggak, tidak perlu banyak-banyak, saya buktikan itu, saya jual nasi kuning itu, ya enggak. Nah pulang, Masya Allah. Nah tapi ada rahasianya ini. Rahasianya itu tadi, cara jualnya itu yang luar biasa. Jualnya mah sama, bubur ayam sama nasi kuning. Cara jualnya itu yang membedakannya itu, Masya Allah. Ya kalau dicerita bisa panjang ini ya. Mantap sekali. Ya enggak? Jadi cara jualnya itu. Jadi kita butuh keberanian ya. Jadi butuh kepercayaan diri menjual sesuatu. Akhirnya Abu Zur'a, saya masuk kelas itu. Saya kasih teman-teman saya pegang satu-satu. Ya enggak? Mungkin para pendengar Anas merasakan bagaimana rasanya memegang nasi kuning panas-panas pagi-pagi, ya enggak? Ya. Nah, luar biasa. Pagi-pagi belum makan ke kampus. Gimana rasanya? Itu orang yang lapar, orang yang tidak lapar jadi lapar ya. Luar biasa. Akhirnya subhanallah, itu Abu Zur'a, ya enggak? Itu sebelum zuhur betul-betul nasi kuning Abang Andri itu, Abu Umar, habis, Masya Allah. Dan saya pulang, saya sudah memberikan, Bu, alhamdulillah. 20 nasi kuning ibu itu habis. Padahal saya tidak pakai modal uang. Saya bawa aja nasi kuning itu ke kampus waktu itu. Ya Masya Allah. Jadi ini dia kiatnya, ya enggak. Jadi tidak selalu memulai bisnis itu dari modal uang, ya enggak. Masya Allah. Baik, dikembalikan lagi. Silakan. Nasi yang ketiga tadi belum sempat Bang. Modal dengkul itu gimana Bang? Ya modal dengkul tadi kan kita berjalan membawa nasi kuningnya ke kampus, toh? Betul tidak? Iya, iya ya, Masya Allah. Ide, lidah dan dengkul. Ya, Masya Allah. Yang nggak punya dengkul pun bisa jadi pengusaha kok. Kalau saya ya betul Bang. Kalau saya teringat kemarin ini ada teman saya yang juga mulai bisnis Bang. Dia mengenal dengkul itu dengan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin tambahan aja. Iya, tambahan faedah itu. Bang Andri, sekarang kalau bicara bisnis, seringkali kita banyak juga, Bang Andi juga mengatakan cara berpikirnya. Hanya saja kita mau mulai bisnis apaan aja belum tahu. Baiklah modal dikatakan bukan hanya uang. Tapi kalau apa kan masih bingung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita perlu mengikuti orang-orang yang berhasil itu? Atau memang kita mulai bisnis dari yang tidak ada gitu Bang? Bagaimana Bang Dermali? Baik. Jadi memulai bisnis ini ada ininya ya, ada ilmunya, ada urutannya. Ya. Jadi dulu waktu saya belajar dengan para pengusaha, ya enggak,
dan sebagainya dan semisalnya dari para pengusaha-pengusaha, mereka menyebutkan urutan dalam memulai usaha. Ya, mereka berkata yang nomor satu, ya enggak, mulailah dari apa yang kita bisa. Jadi mulailah dari apa yang kita bisa. Jadi apa yang kita bisa. Jadi basic kompeten. Jadi setiap kaum muslimin, ya para pendengar Anas Radio, coba cek diri kita. Ya, apa yang kita bisa. Kita bisa itu tumpuannya ada dua. Yang pertama namanya minat, yang kedua namanya hobi. Nah, jadi satu minat, yang kedua hobi. Ya. Jadi kalau kita punya misalnya hobinya memasak, ya enggak. Nah, gimana kira-kira kalau masaknya itu dijual? Ya enggak? Nah, ada lagi yang hobinya misalnya memancing. Bisa nggak kira-kira memancing itu dijual? Ya, Abu Zura. Ya, bisa Bang. Ya, bisa. Bang Andri pun, Masya Allah. Ya enggak? Dulu, Masya Allah, komunikasi ini punya minat besar di dunia komunikasi. Nah, ternyata ketika saya ya enggak, di kampus itu, nah, teman-teman di kampus pun pada mengatakan, ya enggak, wah, Abu Umar, Bang Andri, ya enggak. Nah, kayaknya ini bicaranya mantap. Gimana kalau bicaranya ini, Masya Allah, bicaranya ini disistemasikan, dijual maksudnya begitu. Ya enggak. Nah, subhanallah, nah, itulah awal kisahnya saya. Ya enggak, saya membuat usaha konsultasi ini, membuat usaha konsultan. Jadi apa yang kita bisa itu penting sekali. Ya. Nah, lalu apa yang kita bisa ini kita bawa ke publik. Jadi kalau misalnya kaum muslimin yang mendengar Anas Radio, ya. Jadi para pengusaha membuat perbandingannya itu namanya 7:3. 7:3. Jadi kalau misalnya kita punya usaha donat, kita bawa donat ke teman-teman kita, ya enggak? Kita kasih ke 10 orang. Kalau 7 orang, ya enggak, itu minimal sudah mengatakan produk kita itu mantap, ya, bagus, itu Masya Allah, produk kita itu bisa kita jual. Ya, itu kira-kira ya. Jadi 7 sudah bilang oke, bisa kita jual produk itu, ya enggak? Jadi, loh Bang, kalau misalnya semuanya 10-10 bilang donat itu wah nggak enak, kurang gurih dan sebagainya, kita perbaiki lagi donat itu, kita buat ulang, kita kasih lagi teman kita tadi, sehingga naiklah persentasenya. Ketika sudah naik, ya nggak, menjadi minimal 7:3, boleh 7 itu kita jual, ya, produk itu kita jual. Lalu yang kedua, kalau kita tidak punya apa yang kita bisa, minat dan hobi kita, urutan yang kedua dalam bisnis itu, para pengusaha berkata, carilah bisnis yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu namanya market oriented. Jadi misalnya kita mahasiswa. Nah, kalau kita di lingkungan mahasiswa, ya enggak. Nah, mahasiswa itu butuh apa sih? Ya enggak. Di kampus itu, ya enggak. Mungkin butuh alat tulis, mungkin butuh makanan, buku ini, buku itu. Melihatlah kebutuhan mereka. Kalau kita di suatu kampung, nah kampung kita itu butuh apa? Ya enggak. Nah, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Mungkin kita di sebuah negeri yang lain beda dengan negeri yang lain. Nah, ini kebutuhan. Lalu kalau tidak bisa lagi, urutan yang ketiga dalam memulai usaha itu, kita melihat apa yang di sekitar kita bisa. Nah, ini dia kata kuncinya. Jadi kita tidak punya yang kita bisa, ya enggak? Luar biasa ya, enggak punya hobi, enggak punya minat, enggak punya skill. Lalu kita lihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga, kalau juga tidak punya, ya enggak? Tidak tahu kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga dari apa yang ada di sekitar kita. Ya enggak? Jadi sudah. Ya enggak, jangan mikirin hobi dan minat kita, apa yang kita bisa. Apa teman yang sekitar kita bisa. Jadi dulu Bang Andri pernah di awal karir menjadi pebisnis itu, saya punya usaha namanya tambal ban, Abu Zura. Ya enggak. Tambal ban ini, Bang Andri ini enggak bisa nambal ban. Ya enggak. Tapi punya teman, ya, punya teman, dia bisa nambal ban. Ya enggak. Bisa nambal ban, tapi dia kebalikannya, enggak punya tempat, dia enggak punya dana. Ya. Kan orang itu kan begitu kan. Jadi manusia itu jangan memikirkan kita semuanya sempurna. Mungkin kita yang punya ide. Ada sahabat kita fulan yang A, dia yang punya uang. Ada fulan B, dia yang punya tempat. Nah, Masya Allah. Makanya Bang Andri mengatakan diubah cara yang ketiga dan keempat. Ubah cara berkomunikasi dan bergaul. Ya, bergaul lah, Masya Allah. Sehingga ide-ide kita, ya, kalau kita menunggu sempurna, menunggu kita punya duit, menunggu kita punya tempat, menunggu kita punya ide, Masya Allah, bisa jadi sampai hari kiamat kita tidak akan buka-buka usaha. Tidak ada manusia ini yang sempurna. Kita butuh bersinergi kepada orang lain. Ya, kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Begitu ya Abu Zura. Ya. Bang, ini ada pendengar lagi nih yang ingin bertanya. Sangat bagus nih. Dari Abu Mufli di Klender, Jakarta Timur. Siap. Ini nama adik saya nih. Assalamualaikum. Abu Mufli, apakah usaha obat herbal dan buku Islam masih prospek?
Mengingat harga jual yang beredar itu sudah rusak dan dijual murah grosir maupun eceran. Bagaimana Bang? Apa masih prospek usaha herbal dan buku Islam? Masya Allah. Ya, jadi baik ya. Jadi, ya kan tadi kan kita melihat apa yang terjadi di pasar ya. Ya. Kalau tadi yang pertama kan apa yang kita bisa, yang kedua kan apa yang dibutuhkan orang. Nah, masalahnya ini kalau kita membuka bisnis, kita harus tahu kebutuhan pasar kita. Ya, pasar kita itu membutuhkan atau tidak. Kadang-kadang kita membuka bisnis itu seenaknya saja di suatu tempat. Mereka nggak suka misalnya apa empek-empek, ya nggak, makanan sejenis itu. Ternyata kita paksakan buka di situ. Bisa jadi apa yang terjadi? Jangankan herbal, ya nggak, ya sejenis empek-empek, otak-otak, bala-bala, batagor saja orang tidak akan masuk di situ. Ya. Tetapi bisa jadi di suatu tempat yang misalnya di Klender, yang usaha tersebut jenuh, bisa jadi di tempat lain itu tidak jenuh. Makanya kata para pengusaha tipsnya, ya nggak, berani dalam bisnis itu ada 5. Ya nggak. Yang pertama itu adalah berani bermimpi ya nggak. Yang kedua ya nggak, adalah berani memulai. Yang ketiga itu berani berpindah namanya. Berani berpindah itu berani merantau. Jadi bisa jadi kita jual herbal di suatu tempat. Mungkin tempat itu sudah jenuh di Depok itu. Ya nggak. Coba kita pindah. Ya. Bisa jadi di Cianjur kan. Masya Allah. Ya nggak. Herbal itu masih banyak orang yang membutuhkannya. Atau di tempat-tempat yang lain yang semisalnya. Dan ini butuh perjuangan kan. Masya Allah. Kira-kira begitu ya Abu Zur'ah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pertanyaan lagi dari Abu Ayyas Jakarta nih Bang. Saat ini saya mulai usaha dengan membuat PT usaha saya berkecimpung di bidang IT. Saya berpikiran dengan membuat PT, maka saya dan tim bisa mudah untuk mendapatkan proyek dengan nilai besar. Tapi pada kenyataan, kami tetap saja agak sulit untuk berkembang dan mendapat klien. Bagaimana tips-tips yang harus saya lakukan? Silakan Bang. Ya. Baik ya. Jadi tips Abang soal yang seperti ini, dia harus mengubah cara berkomunikasi dan bergaul. Ya, mengubah cara berkomunikasi dan bergaul. Nah, ubah cara bergaul ini, tips dari pengusaha itu, jadi ubah cara bergaul ini kita harus menciptakan yang namanya komunitas. Ya, komunitas. Apakah komunitas itu kita ciptakan sendiri atau kita mencari komunitas yang lain? Ya, karena ubah cara bergaul ini penting ya. Bisa jadi produk kita itu sudah bagus, sudah keren, proposalnya sudah mantap, tapi tidak ada yang kenal. Ya, tidak ada yang kenal. Sedangkan ada orang lain yang mungkin lebih kualitas, ya produknya lebih rendah daripada kita. Tapi Masya Allah pergaulannya, di berbagai perusahaan, di berbagai komunitas, sehingga dia yang terpakai. Bukan karena perusahaan si beliau ini, Abu Ayyas ini, bukan karena tidak laku, karena usahanya tidak bagus ya. Tapi bisa jadi karena tadi, mungkin Masya Allah harus lebih banyak mencari network yang lain. Ya, begitu ubah cara berkomunikasi. Ya, ubah cara berkomunikasi. Siap. Ya, Bang, Barakallahu Fik. Mungkin kita break dulu sejenak ya, Bang ya. Siap, boleh, ya, Masya Allah. Ya. Terima kasih teman-teman mempersiapkan pertanyaan, apa yang ingin diberikan atau masih malu-malu untuk mulai bisnis, mungkin dia bisa keluarkan unek-uneknya di rehat kita sebentar. Baiklah pendengar Anas Radio sekalian, pada kita subhanallah sudah mendengar banyak sekali paparan dan jawaban dari Bang Andri Masa kita yang sudah memulainya, dan dia juga berada motivasi. Kepada teman-teman sekalian, para pendengar Anas Radio, kami juga persilakan siapkanlah pertanyaan Anda, lalu tuliskan di kotak Anas Radio atau di Yahoo Messenger kami. Kami akan break sejenak untuk mendengarkan lantunan doa-doa berikut ini. Silakan. Merefresh lagi materi dari Bang Andri Masa tadi tentang rahasia memulai usaha. Kembali pintu rahasia ini mulai terbuka sedikit lagi. Walau di awal tadi kita sudah mulai perlahan, lalu mulai lagi terbuka perlahan dengan Bang Andri merubah cara berpikir kita, bahwa tidak melulu kita memulai bisnis itu untuk pengejar uang. Kenapa tidak peluang yang kita kejar lalu kita ubah cara berpikir kita? Bang Andri, di sini ada pendengar yang ingin menanyakan tentang dari Teguh Surabaya. Dia mengatakan, Anda mau menanyakan bagaimana mengusir ketakutan dalam memulai sebuah bisnis.
dan bagaimana menimbulkan kepercayaan diri dalam berbisnis. Begitu Bang. Silakan. Siap. Ya. Jadi ada beberapa tips ya untuk biar kita itu positif. Jadi yang pertama, ya, di kepala kita ini, di otak kecil ini, ya, ada namanya otak emosional. Jadi kan ada tadi kan kita bahas otak kiri, otak kanan, ada namanya otak kecil. Nah, otak inilah, Masya Allah, yang membuat orang itu bisa percaya diri, ya enggak? Masya Allah. Nah, keyakinan yang ada pada dirinya. Nah, untuk takut ini, otak kecil itu punya hukum. Hukumnya namanya 4P. Ya enggak? 4P, rumusnya itu. Ya, saudaraku Teguh dari Surabaya. P yang pertama itu positif. Jadi positif ini begini. Ya. Kalau kita berpikirnya, kita berkata sesuatu yang positif, diikuti dengan kata negatif itu akan menghancurkan kata positif yang ada di depannya. Begitu rahasianya. Jadi misalnya kita berkata, saya yakin, saya bisa membuka usaha. Tapi, nah ini kan, ya, ini kata negatif namanya. Ketika kita berkata, saya yakin, saya bisa membuka usaha. Tapi, bakat saya tidak ada. Nah, kata tapi itu, bakat saya tidak ada itu, akan menghancurkan kata positif yang ada di depannya. Dan ini yang terjadi pada banyak diri orang yang ingin memulai usaha. Sehingga dia takut. Jadi, tips dari Bang Andri, jangan kata kita terbiasa orang Indonesia ini, yang banyak sekali kaum muslimin yang sudah terbiasa. Coba hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang positif itu kita rubah dengan yang negatif itu kita rubah menjadi kata positif. Saya kasih contoh. Ini ubah cara berpikir ya. Misalnya kita mengatakan, ya, kalau usaha itu yang penting tidak rugi, ya kan? Yang penting tidak rugi. Nah ini keliru perkataan begini, sangat keliru sekali. Ya ikhwan, ya enggak. Yang penting tidak rugi, salah. Ada kata tidak, ada kata rugi. Ini dua kata yang menjadi racun di kepala kita. Seperti syirik yang ada yang kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang muwahhid. Kan begitu? Ya, begitu oleh Abu Zur'ah. Iya Bang. Lanjut Bang. Iya, maksud. Jadi yang harus kita ubah ya sahabatku, saudaraku, yang penting tidak rugi itu coba kita ganti dengan kata positif. Misalnya kita ubah dengan yang penting untung besar. Ya, apa salahnya? Ya enggak? Karena ini kan cuma subhanallah, kalimat yang memotif diri. Yang penting tidak rugi. Ya, ini kata Masya Allah. Kita ganti dengan kata yang penting untung besar. Coba ada lagi, misalnya saya kasih contoh. Ini kalimat-kalimat orang Indonesia. Sehingga ini yang menjadi beban bagi dirinya. Jadi pikiran negatif ini. Mindset yang negatif. Misal saya kasih contoh lagi. Dia berkata, kalau usaha itu kita minimalnya harus balik modal. Ini kan negatif. Minimal balik modal. Jadi kalau usaha itu harus membalikin modal terlebih dahulu. Masya Allah, akhirnya dia terbebani. Setiap kali usaha yang ada terbayang di pikirannya sebelum tidur dan pas bangun tidur, balik modal lagi. Masya Allah, harusnya kita ganti ya ikhwah. Kita ganti kalimatnya itu. Kalimat yang lebih positif. Dengan penuh optimisme sebagai seorang muslim. Kita ganti dengan minimal balik modal, dengan kita ganti harus kembali 2 kali lipat misalnya. Nah, bisa nggak kira-kira? Harus kembali 2 kali lipat. Jadi kalau kita ulangi, ternyata Masya Allah, otak kecil itu hukumnya, P yang berikutnya itu persisten. Jadi kalau kita ulangi lagi, itu akan menjadi sugesti di kepala kita. Jadi sesuatu yang kita takutkan itu sedikit-sedikit akan hilang dengan sendirinya. Percayalah. Akan hilang dengan sendirinya, karena kita punya pikiran yang positif, lalu kita berkata yang positif, dan kita ucapkan itu secara persisten, secara berulang-ulang, seperti obat, ya enggak? 3 kali sehari, 5 kali sehari, 3 kali 2, 2 kali 3, insya Allah akan berpengaruh sekali. Coba rasakan resepnya, buktikan saja. Ya, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ya. Masya Allah, subhanallah. Bang Andri, ini ada juga pertanyaan di Ikhwan di Jogja. Ada yang sunat. Kira-kira parameter apa saja sih yang perlu dipelajari dan dianalisa ketika menentukan sebuah usaha? Silakan Bang. Parameter? Ya. Baik ya, Masya Allah. Jadi kalau di dunia bisnis itu, ya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Apakah bisnis kita itu ukurannya sukses di lapangan atau tidak?
Ya. Dan ini juga sudah dibahas oleh pakar-pakar pemasaran, pakar-pakar bisnis seperti Bapak Hermawan Kertajaya. Bisa dilihat di bukunya beliau. Itu namanya 3 share namanya. 3 share. Oh, ini pembahasannya bisa, Masya Allah ya. Bisa panjang ini, tidak cukup 1 jam. 3 share itu yang pertama namanya mind share. Namanya mind share. Jadi apakah produk kita itu sudah melekat di pikiran lawan kita? Jadi produk kita itu sudah melekat di lawan kita. Nah, ini yang harus kita usahakan. Ya, melekat di pikiran. Mindset namanya. Nah, mindset ini punya 3 strategi. Ya, ikhwan. Ya, saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Ya, jadi mindset ini ada 3 strategi. Namanya S, T, dan P. S itu segmentasi. Jadi, sebuah produk, sebuah usaha, itu tidak bisa mencakup segala jenis bidang, ya. Ya, enggak. Jadi harus ada segmentasinya, ya enggak? Segmentasinya atas, menengah, dan bawah. Ya, Masya Allah. Kita bisa lihat kan, sebuah produk dari sebuah perusahaan besar aja. Misalnya kita ambil contoh saja Unilever. Unilever itu kan punya produk sabun. Sabun itu kan untuk semua jenis manusia, ya enggak? Semua jenis orang kan. Tapi Unilever punya produk yang dia segmentasikan, ya enggak? Dan itu milik dia semua. Ada sabun namanya sabun Lifebuoy, ya enggak? Dia, ya betul kan? Ada sabun namanya sabun Lux, ada sabun namanya sabun Gift. Itu masing-masing segmentasinya berbeda. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sehingga segmentasi itu nanti akan menentukan target. P yang kedua. Segmentasi, target. Dan P-nya. P itu positioning. Jadi kita ingin membangun produk kita ini sebenarnya dibutuhkan oleh orang lain atau tidak. Cocok dengan orang lain yang kita ingin sampaikan. Ini ukuran yang pertama. Sebab kalau tidak, ya enggak, sebagus apapun produk kita itu, orang tidak akan pakai. Karena orang bingung. Ya, orang bingung ya, karena tidak sampai kepada target yang seharusnya. Makanya, abang ambil contoh lagi tadi, produk Unilever tadi. Akhirnya, perusahaan sebesar Unilever itu membuat sebuah positioning. Sama dengan produk kita. Bang Andri juga kalau buka usaha, membuat positioning. Positioning itu istilahnya di mana kita harus bermain di situ. Nah, makanya Lifebuoy bikin bahasa positioningnya, tagline-nya kan, yaitu apa? Sabun kesehatan keluarga. Ya, sabun kesehatan keluarga. Beda judulnya dengan sabun Gift, ya enggak? Ya, Masya Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, judul-judul begini. Nah, lalu yang kedua adalah namanya market share. Nah, market share ini ukurannya ada 4. Nah, kalau mau dicatat ya. Jadi ini ukuran bisnis seseorang itu nanti tersampainya sukses di lapangan atau tidak, ada 4, namanya 4P. P yang pertama produk, ya enggak? Ya, subhanallah. Lalu P yang kedua apa? P yang kedua itu, ya tadi produk, P yang kedua itu price, harga. Ya, tolong diperhatikan ini ya, harga. Jadi P yang pertama produk ini maksud saya adalah P pertama produk ini bagaimana kemasannya, itu tolong dipertimbangkan itu, ya enggak? Lalu P yang kedua price, apakah harga kita ini, ya Masya Allah, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Lalu P yang ketiga, itu namanya promotion. Karena bisa jadi terkadang produk kita sudah bagus secara kemasan, produk kita, sudah bagus harganya, tapi promosinya yang kurang mantap. Sehingga terjadi miskomunikasi dengan para, ya enggak, audien kita di lapangan. Ya kira-kira begitu. Dan P yang keempat adalah, ya Masya Allah, jadi apa tadi? Produk, price, promotion, dan place. Nah, ini place ini tempatnya. Ya, pemilihan tempat itu berpengaruh. Jadi 4 ini, Masya Allah, tolong perhatikan. Ya, menjadi ukuran seseorang itu ya berbisnis dengan sukses atau tidak. Baik, begitu dia agak Masya Allah. Ya, Bang. Ini ada lagi pertanyaan nih Bang. Sebelumnya saya juga mau sampaikan, kita itu alhamdulillah dari Medan, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Surabaya, kita Gorontalo, Makassar. Ini pertanyaannya juga Masya Allah, Solo juga ada Bang. Iya, dari Solo ya. Di Gorontalo. Afan menanyakan bagaimana cara memunculkan pikiran-pikiran yang luar biasa? Apa butuh proses lama, atau belajar dari orang sukses, atau bertanya, atau bagaimana? Sekarang Bang. Masya Allah. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus sekali.
Jadi otak kanan itu, ya otak kanan itu sebutannya ya ikhwah, ya enggak, ya kaum muslimin ada 3 namanya. Yang pertama disebutnya otak yang kreatif, yang kedua otak yang visual, yang ketiga yang imajinatif. Nah, jadi bagaimana? Ya, dengan nama ini kita bisa memunculkan hal-hal yang luar biasa dari otak kanan kita, otak yang kreatif tadi. Jadi otak yang kreatif itu bisa muncul kalau kita banyak melihat sesuatu. Ya. Jadi banyak visualisasinya. Ya, paham ya? Jadi harusnya kalau kita ingin memulai bisnis, ya enggak. Nah, kalau misalnya contoh nih, kita mau buka usaha soto ayam misalnya, contoh yang sederhana. Nah, coba kita ya enggak, jangan seperti katak di dalam tempurung ya. Kita harus Masya Allah membuka diri, ya enggak. Jadi apa namanya? Kita memberikan input dulu kepada pikiran kita, ide kita. Supaya ide-ide itu kreatif. Kita datangi berbagai tempat soto ayam, ya enggak? Soto ayam yang mulai dari yang kecilnya sampai yang besarnya. Enggak jadi masalah. Mulai yang kecilnya di kaki 5 sampai restoran, kita lihat bagaimana cara penyajiannya. Mungkin bisa jadi kita coba dulu soto ayam itu, kita tanyakan kepada pemilik bisnis soto ayam itu. Supaya kita mempunyai, mempunyai cara berpikir yang mantap. Nah, Bang Andri dulu juga begitu. Sebelum saya membuka usaha konsultasi yang atau usaha yang sejenisnya, misalnya saya buka usaha alat tulis atau saya buka tambal ban seperti saya ceritakan dulu, saya jalan-jalan dulu ke tempat-tempat tambal ban. Jadi saya punya berbagai input, ya masukan, sehingga ide-ide saya itu semakin terimajinasi. Hingga saya punya banyak ide menggabungkan mana yang kurang dari tambal ban yang satu, mana yang kurang dari tambal ban yang lain, kita adopsi. Makanya dalam istilah otak kanan itu muncul rumus namanya A, T, dan M. ATM. ATM itu artinya bukan automatic teller machine. ATM itu artinya adalah amati, tiru, modifikasi. Ya, amati, ya enggak, tiru, modifikasi. Begitu kira-kira, ya enggak. Nah, satu lagi, ini tadi saya mengatakan di awal ya enggak, bahwa ya enggak, racun-racun bisnis itu, ya tadi mungkin kalau ada salah persepsi ya, ya enggak, seperti saya mempersepsikannya sama dengan syirik. Jadi maksud yang Bang Andri ingin jelaskan itu, yang kita ingin tekankan itu adalah racunnya itu. Ya enggak, jadi sifat racunnya itu. Ya betul kan? Jadi kalau misalnya kita ingin berbisnis, kalau kita masih ada pikiran-pikiran yang salah, ya enggak, mitos-mitos yang salah dalam memulai bisnis, mesti akan mengganggu kelancaran bisnis kita, ya enggak. Kita kurang termotivasi, kita jadi malas, ya enggak, dan sebagainya, dan itu mesti akan menghambat, ya enggak, karena kita punya banyak pikiran-pikiran yang salah yang ada di pikiran kita dalam berbisnis, ya, Masya Allah. Tapi jangan dipersepsikan bahwa maksud saya racun itu sama dengan syirik. Oh, itu hal yang berbeda ya. Jadi saya ingin mempersepsikannya pada sifat racunnya. Jadi kalau sesuatu itu ingin sukses, keluarkan dulu racunnya. Ya enggak? Ya, keluarkan dulu mitos-mitos bisnis yang ada di kepala kita. Nah, kalau kita sudah termotivasi, Masya Allah, akan semakin bagus kita memulai bisnis kita. Insya Allah. Ya, semoga Allah merahmati dan membarokai kita. Amin. Ya, baik. Abu Zur'ah. Para pendengar kita semakin banyak yang ingin bertanya di Bang Andri, tapi mudah-mudahan kita akan menjawab semuanya. Walaupun Masya Allah. Pada saat ini, insya Allah di kajian berikutnya bersama Bang Andri Masa kita akan coba sampaikan untuk dijawab gitu. Bang Andri, ya. Di Rahmat di Tangerang Selatan, ya, mengatakan anak termasuk orang yang sedikit keterampilannya, pengen memulai usaha tapi bingung akhi, usaha apa yang bisa Anda tekuni? Nah, bagaimana solusinya dengan sedikit keterampilan itu? Silakan Bang Andri. Siap, laksanakan. Tadi Bang Andri, Abu Umar sudah menjelaskan bahwa urutan dalam membuka usaha itu kan, ya enggak, yang pertama apa yang kita bisa, yang kedua apa yang dibutuhkan oleh orang lain, yang ketiga apa yang di sekitar kita bisa. Ya, jadi kita jangan pesimis. Ya, sebagai seorang Muslim kita tetap harus optimis, ya enggak, bahwa walaupun kita tidak punya sebuah skill atau sebuah hobi, sebuah minat tertentu pada bisnis, tapi kita tetap bisa membuka bisnis. Bagaimana caranya? Nah, Masya Allah, itulah gunanya kita bersinergi. Ya, kita bersinergi. Jadi otak kanan itu, kita coba sekali-sekali kita mulai banyak, ya, mencoba membuka pergaulan kita dengan teman-teman Muslim yang lainnya, dengan ahlu sunnah yang lainnya, dengan teman-teman kita yang lainnya. Siapa tahu, ya enggak, mungkin di suatu sudut di masjid, ya enggak, nah sama-sama diem kan, kalau dipertemukan ternyata banyak ide yang luar biasa. Mungkin teman kita yang di sudut itu dia punya ide
yang mantap dalam bidang bisnis dan dia punya skill tertentu, akhirnya bisa disinergikan dengan kita. Dan itu yang terjadi pada Bang Andri. Ya, subhanallah. Saya hari ini membuktikan ya Mas Rahmat ya dari Tangerang Selatan. Bang Andri punya beberapa usaha yang malah saya tidak bisa usaha tersebut. Ya. Dan ini kenapa semuanya bisa terjadi? Ya tadi kita mengubah cara berkomunikasi kita. Kita membuka diri kita kepada muslim yang lainnya. Ya, kita bergaul dengan cara yang baik, ya, dengan akhlak yang baik kepada teman-teman yang lainnya. Akhirnya Abang Andri punya misalnya usaha fotokopi, tapi subhanallah sampai detik ini sudah berlangsung sekian tahun ya. Insyaallah sudah 5 tahun lebih ini. Ya enggak? Masya Allah, Bang Andri sampai detik ini tidak bisa memainkan mesin fotokopi saya. Padahal saya punya usaha fotokopi. Nah bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak punya skill memainkan usaha fotokopi, tapi saya bisa punya usaha fotokopi misalnya contoh. Ya enggak? Kira-kira begitu. Jadi, nah ini dia. Kenapa? Karena cara berpikirnya berbeda. Menjual hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Baik, Masya Allah. Kembali ke Anda. Ada lagi dari Abu Aulia di Jakarta. Assalamualaikum. Mana yang lebih baik? Bekerja sambil menjalankan bisnis atau menjalankan bisnis saja lalu tinggalkan pekerjaannya? Silakan. Masya Allah. Ini kita kembali kepada keadaan orang itu masing-masing ya. Masya Allah ya. Kembali kepada orang itu ya. Amanah yang dia lakukan, ya Masya Allah. Sehingga kalau dia membuka bisnis, amanah pekerjaannya dia tinggalkan, Masya Allah. Bahaya sekali bagi kita. Jadi seorang muslim yang sukses berbisnis, tapi tidak amanah dalam pekerjaannya. Nah ini kayaknya, Masya Allah, suatu, jawaban yang keliru ya, kalau kita memilih seperti itu. Jadi kondisinya kita kembalikan ke kondisi kita masing-masing. Kalau kita bisa mengatur pekerjaan kita dengan bagus, lalu kita bisa membuka bisnis dengan juga mantap, sehingga tidak ya subhanallah, tidak ada kalau bahasa kita tidak ada kesoliman di tempat yang ini dan di tempat yang itu, maka silakan kita membuka keduanya. Nah, itu yang kata pakar-pakar bisnis disebutnya seorang mempunyai kaki di 2 kuadran bisnis. Satu, dia punya pekerjaan yang disebut dalam istilah bisnis self employee atau employee. Itu di kuadran kiri namanya. Dia bekerja, dia juga punya kaki di dunia bisnis. Mungkin dia punya kelontongan di rumah. Dia punya usaha jual pisang goreng gerobakan di rumahnya. Nah, jadi dia punya kaki, dia tetap bekerja di sebuah tempat dan dia juga punya subhanallah pekerjaan yang lain, yaitu bisnisnya tersebut seperti pisang goreng. Ya Masya Allah. Jadi tidak jadi masalah ya. Nah, namun kalau Bang Andri ditanya idealnya ya Masya Allah. Barakallahu fikum. Saya kalau ditanya kalau saya yang ditanya, saya pilih saya berbisnis ya. Karena Masya Allah, kita berbisnis itu, Masya Allah, kita tidak terikat dengan orang lain. Betul tidak? Ya, kita bisa punya banyak waktu, mungkin bisnisnya kita bisa delegasikan kepada orang lain. Nah, sisa waktu yang kosong itu, Masya Allah, kita punya banyak waktu untuk menuntut ilmu agama. Nah, kita punya banyak waktu untuk beribadah dengan keluarga dan sebagainya. Nah, inilah salah satu sedikit banyak keutamaan kita punya usaha sendiri. Kira-kira begitu. Ya, barakallahu fikum. Uzura. Ya, ada lagi pertanyaan nih Bang. Iya. Dari tapi sebelumnya saya juga mau mengingatkan bahwa beberapa penanya kita ini dari beberapa daerah, pertanyaannya rata-rata sama. Mohon maaf. Sekali lagi kami katakan bahwa pertanyaan Anda mungkin tidak kami sampaikan karena pertama-tama pertanyaannya, lalu waktu yang ada juga tidak mendukung gitu. Yes. Abu Mustafa di Makassar, gimana kalau bawaannya seseorang itu memang pendiam dan pemalu? Gimana cara mengubah bergaulnya untuk membangun bisnis? Iya, Masya Allah. Baik ya. Jadi pendiam dan pemalu itu bukan jadi alasan buat seseorang tidak bisa berbisnis, dan juga tidak jadi alasan untuk seseorang itu bisa bergaul dengan orang lain. Ingat kaidah yang Bang Andri sebutkan di awal ya saudaraku, orang sukses itu selalu punya kelebihan cara, selalu dia punya cara. Walaupun dia lemah, dia mengatakan saya pendiam, dia mengatakan saya lemah ini dan sebagainya. Harusnya kita sebagai seorang muslim harus tetap optimis. Kita cari cara bagaimana untuk kita bisa mendapatkan ide, bisa mendapatkan sahabat dengan kelemahan yang kita miliki.
Iya, subhanallah. Ya enggak, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau orang gagal, selalu dia mengatakan, saya ini, ya Masya Allah, tidak punya cara. Tidak punya banyak cara. Yang ada saya punya kelebihan alasan. Ya enggak, akhirnya selalu beralasan kan pada kelemahan kita, pendiam lah, pemalu lah. Wah maaf, ya enggak Bang Andri, saya tidak bisa buka usaha, ya enggak karena bakat saya. Nah bakat jadi sasaran alasan. Ya saya mah tidak bisa buka usaha karena istri dan anak saya. Tuh istri dan anak-anak jadi alasan. Ya Masya Allah, ketidakmampuan kita. Ya saya tidak bisa buka usaha karena tidak punya modal. Nah modal yang jadi alasan lagi. Masya Allah, ya enggak, ada lagi alasan yang ini, ada lagi alasan yang itu. Nah jadi yang pendiam ini, coba tipsnya yang pertama, ya enggak, kita subhanallah ya, kita coba cari bisnis dari jalur yang lain. Yang kadang-kadang pendiam dan pemalu itu tidak perlu yang harus ini kan. Ya coba misalnya, kan ada sekarang bisnis yang subhanallah, bisnis dengan kalau bahasa kita bisnis yang tidak perlu menggunakan komunikasi yang luar biasa. Contoh seperti misalnya bisnis online, ya enggak, jual via internet, ya enggak. Kan kadang-kadang kan tidak perlu kekuatan komunikasi yang luar biasa, maksudnya kemampuan speakingnya seseorang, ya enggak. Nah, jadi kita cari jalur-jalur ya bisnis yang dengan kelemahan kita itu, ya enggak, kita bisa tetap berbisnis dengan lancar tanpa kita mengorbankan ya apa yang kita lemah daripadanya. Kira-kira begitu ya Abu Zur'ah. Masya Allah, Bang Andri. Ya. Dan sepertinya subhanallah waktu kita mendekati angka 3 menit lagi di jam 10 Bang. Masya Allah, saya juga masih semangat nih ini, tapi Masya Allah ya, kita harus optimis di pekan yang akan datang. Para pendengar kita juga tidak henti-hentinya bertanya, ada yang dari SMS, ada yang dari BBM, ada yang YN. Nah, dan kembali kami sampaikan ke para pendengar sekalian, sepertinya pertanyaan antum-antum semua kami tunda terlebih dahulu di pertemuan yang akan datang. Dan Bang Andri, mungkin untuk terakhir sesi ini ada tips-tips menarik di hari ini Bang, supaya kita bisa menjalankan bisnis atau nantinya kita akan menjalankan bisnis. Silakan Bang. Masya Allah. Jadi tips ya tips. Nah, Bang Andri punya tips ya. Jadi tips yang pertama, jadi saya punya paradigma. Di paradigma sukses yang nggak saya dalam memulai bisnis itu ada 3. Ya, jadi ingat-ingat para pendengar Anas Radio, paradigma sukses itu kita tahu apa yang kita inginkan. Jadi yang pertama itu saya tahu apa yang saya inginkan. Jadi ingat-ingat, ya nggak. Kalau kita berbisnis itu kita harus punya tujuannya, punya cita-cita dalam bisnis, sehingga kita termotivasi. Ya nggak. Nah, kalau ada teman-teman, para sahabat pendengar Anas Radio yang belum mampu membuat impian, Masya Allah ini kayaknya materi khusus ini. Ya enggak? Karena kita harus merumuskan dulu. Ya, karena bisnis itu jangan hanya sekedar iseng-iseng ya. Ya, karena kalau iseng-iseng, judulnya iseng-iseng, ya pendapatannya juga iseng-iseng. Ya, kalau bisnis itu sambilan, pendapatannya juga sambilan. Itulah kata kuncinya, tipsnya. Ya enggak? Masya Allah. Jadi ingat ya, kalau ya enggak, kita Masya Allah, berbisnis itu sambilan, pendapatannya juga sambilan. Kalau kita bisnis itu fokus, pendapatannya juga fokus, ya, insya Allah. Lalu itu yang pertama, saya tahu apa yang saya inginkan. Tips yang kedua, saya tahu bagaimana cara meraihnya. Ya, makanya Bang Andri berwasiat, subhanallah, ini bisnis usaha mandiri ini, ya, selalu tetap didengarkan dengan baik. Mudah-mudahan ada ilmu-ilmu atau tip-tip yang bermanfaat. Ya, kita bincang usaha mandiri, usaha mandiri ya, Masya Allah. Dan yang ketiga, paradigma saya, kalau kita sudah tahu apa yang saya inginkan, saya tahu bagaimana cara meraihnya, saya harus rela berkorban habis-habisan. Ya, berkorban habis-habisan untuk meraihnya. Karena sebenarnya kunci dari bisnis itu adalah ketekunan. Ya, jadi ketekunan itu akan mengalahkan banyak hal. Kalau kita tekun saja, Masya Allah. Ya, jadi kalau kita tekun, itu luar biasa. Makanya kita pernah dengar sebuah perkataan kan, knowledge is nothing. Ya, applying what you know is everything. Jadi knowledge is nothing. Ya, pengetahuan itu tidak ada apa-apanya. Ya, ilmu itu tidak ada apa-apanya. Ya, applying what you know, apa yang kita aplikasikan dari apa yang kita tahu is everything. Itulah segalanya. Sama seperti kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu tidak kita amalkan, Masya Allah, tidak ada jadi amalan soleh, ya enggak, Masya Allah. Jadi knowledge is nothing, applying what you know is everything. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di pertemuan di Anas Radio ini, walaupun sedikit, kita amalkan.
insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat walaupun sedikit pada diri kita, insya Allah. Semoga Allah memberkahi dan memberi petunjuk kepada kita semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian Abu Zur'ah, insya Allah. Ya, jazakallah khairan Bang Andri. Semoga Allah memberkahi apa yang antum sampaikan dan ilmu yang antum miliki. Juga Allah menjaga antum dan keluarga antum tetap sehat walafiat dan tetap dalam kebaikan iman dan takwa. Amin, amin. Memutuskan hubungan dengan antum. Ya, pendengar Anas Radio sekalian, alhamdulillah di pertemuan perdana ini bincang usaha mandiri boom kita telah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah banyak juga para penanya yang berdatangan menanyakan dari berbagai daerah pula di Indonesia. Hanya saja kami tidak bisa menyampaikan pertanyaan antum satu persatu karena terbatasnya waktu yang ada, dan insya Allah pertanyaan antum juga akan kami sampaikan kepada Bang Andri Matsa di pertemuan mendatang. Sebelumnya kami sampaikan juga bahwa pertemuan kita di Kamis pagi hari ini akan berganti di minggu depannya menjadi hari Rabu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hari Kamis nanti akan berganti menjadi hari Rabu di jam 9 pagi bersama Bang Andri Matsa dalam acara Bincang Usaha Mandiri. Ya, kami juga akan sampaikan beberapa pengumuman dan info live di Anas Radio bahwa jangan lupa para pendengar, di samping kajian bisnis kita juga ada konsultasi kesehatan malam nanti di pertemuan ketiga pukul 20.00 atau jam 8 malam bersama Dr. Dian Abu Muhammad Jameka dengan tema yang cukup menarik, yaitu diabetes mellitus sebab dan penanggulangannya. Jangan lupa nanti malam live kembali di Anas Radio bersama Dr. Dian Abu Muhammad. Kemudian beberapa pengumuman pengajian rutin di Jakarta dan sekitarnya hari Rabu minggu depan. Seperti biasa pukul 10 ada pengajian khusus muslimah di Masjid As-Salam Pasar Minggu. Yang kedua, hari Rabu pula ba'da zuhur di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba bersama Ustaz Muhammad Yahya pembahasan akidah. Kemudian pengumuman selanjutnya di hari Sabtu kita juga ada ta'lim rutin di Masjid Al-Itisam Sudirman Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai zuhur. Insyaallah ada 3 pemateri di sana dikaji kajian akidah, akhlak, serta fikih. Dan untuk Sabtu besok insya Allah fikih akan dimulai dengan kajian fikih nikah bersama Al Ustadz Rizky Aryeska. Kemudian di hari Ahad pula kita ada kajian kembali pukul 10 di Masjid Nurul Irfan Universitas Negeri Jakarta Romangun dengan pembahasan akidah dan adab-adab muslim yang disampaikan oleh Al Ustadz Ja'far Salih dan Al Ustadz Ali Basuki. Demikian para pendengar apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kami mewakili Bang Andri Matsa dan kami mewakili diri kami sendiri. Kemudian bersama Anas Radio, semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Dan kembali kita ingat, knowledge is nothing but applying is everything. Lakukanlah apa yang kita sudah tahu, begitu dalam ilmu agama dan begitu juga dalam ilmu bisnis yang kita sudah dengarkan. Demikian dari kami. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.